Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Semuanya saja yang saya hormati, pertama saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya di siang hari ini untuk bersama-sama berdiskusi tentang perkaderan Muhammadiyah dalam sebuah acara yang bernama workshop perkaderan. Karena acara ini namanya workshop, berarti sebenarnya kita ingin merancang perkaderan Muhammadiyah di Kota Malang. Tentu dengan dokumen yang kita punya ini sebenarnya sudah ada garis besar, tidak. Tapi pengalaman membuktikan bahwa di tiap-tiap tempat perkaderan Muhammadiyah itu selalu ada variasi dan pengalaman-pengalaman yang unik. Unik itu maknanya ada di satu tempat, tidak ada di tempat yang lain. Karena itu Kota Malang pastilah punya keunikan-keunikan itu, baik berkaitan dengan persoalan-persoalan budaya, sosiologi masyarakat, ataupun ya bahkan geografi itu mempengaruhi keunikan. Pasti seperti yang disampaikan Pak Baruni tadi, saya kira kita semuanya mafhum tentang aneka ragam keunikan itu. Nah, oleh karena ini adalah workshop yang diharapkan nanti bisa menjadi bagian dari cara kita untuk merancang perkaderan dalam konteks yang Muhammadiyah secara luas, tapi juga Malang secara khusus, sehingga saya akan saya memberi judul perkaderan, memberi judul presentasi atau sharing saya adalah perkaderan Muhammadiyah, realitas, strategi dan harapan. Kenapa tiga hal ini saya jadikan sebagai poin? Karena kita akan bicara realitas. Buku ini betul ada, tapi ini kan tidak realitas. Nah, misalnya Bengkulu Message ini, para penulisnya ya teman-teman kita semua lah, dan ini semuanya not based on reality. Sebenarnya sebagian besar itu didasarkan pada angan-angan. Sehingga kita akan lihat realitas. Kemudian misalnya sistem perkaderan Muhammadiyah, ini juga begitu. Pastilah ada hal-hal yang bersifat ideal, tapi juga ada hal-hal yang bersifat real. Real artinya bukan uang, tapi real gitu. Sehingga kita akan melihat realitas. Setelah ada realitas yang kita hadapi itu, lalu strategi apa sih yang bisa kita berikan itu? Tentu sekali lagi ada strategi yang bersifat global dalam arti global Muhammadiyah umum ya, berlaku untuk Muhammadiyah di mana saja, tapi masing-masing tempat sekali lagi punya keunikan tadi, sehingga kita bisa merumuskan strategi itu berdasarkan kekhasan yang kita punya, lalu kita bicara tentang harapan. Oke, kemudian selanjutnya yaitu ini saya akan memulai dengan pada slide pertama itu, ini selalu saya sampaikan untuk memulai pembahasan tentang perkaderan atau pembahasan tentang ideologi Muhammadiyah itu, yaitu bagaimana sih sebenarnya cara orang menjadi Muhammadiyah itu. Ini saya kutip dari Dr. Fauzin. Ini pola pikir ini rupanya kalau tidak salah dia ini mengambil dari teori pendidikan. Teori pendidikan itu kan ada input, proses, hasil. Nah itu lalu diterapkan pada konteks Muhammadiyah. Jadi menurut Pak Fauzin, input orang masuk Muhammadiyah itu ya seperti gambar itu, warna-warni. Apakah kita bisa menjamin bahwa yang di ruangan ini berasal dari satu background yang sama? Pasti tidak. Sama-sama lahir dari keluarga Muhammadiyah. Muhammadiyah Lamongan dan Muhammadiyah Madiun itu beda. Prof. Muhajir ketika dulu saya menulis biografi beliau selalu bercerita kepada kami yang menulis dan mengimpun biografi itu, beliau mengistilahkan begini, Muhammadiyah di Madiun itu eklektik. Eklektik itu artinya nyampur-nyampur, gitu. Sehingga sekolah yang didirikan oleh bapaknya Pak Muhajir, namanya Pak Suroya, beliau kiai tapi juga dalang,
di depan rumah Pak Muhajir masih ada, karena ketika nulis biografi itu saya datang ke rumah beliau di Madiun. Sekolah itu masih ada, namanya Al-Islam tapi simbolnya Muhammadiyah. Gitu. Karena konteks yang dihadapi pada zaman itu adalah ada PKI, ada nasionalis, ada modernis. PKI, kemudian nasionalis, PKI nasionalis, modernis itu Masyumi, sehingga tidak disebut Muhammadiyah. Sehingga kalau kita lihat orang masuk Muhammadiyah bisa jadi jalur Masyumi, bisa jadi jalur ya kayak Bung Karno misalnya, itu jalurnya apa? Karena Marhen setelah dia menjadi tokoh kan, tapi secara keluarga ya kita sebut saja dia abangan. Bapaknya orang lahir di ibunya orang Bali ya, bapaknya orang Jawa Timur di Bali, dan dia sendiri nyentrik gitu kalau kita lihat. Tapi begitu ngaji di pondok di rumahnya Cokro Aminoto di Surabaya, yang sampai sekarang sangat terkenal namanya Gang Peneleh itu. Cokro Aminoto undang Kiai Ahmad Dahlan memberi ngaji ke murid-muridnya itu. Dan Soekarno bilang belum pernah saya mendengar ada penjelasan agama serasional dan semodern Kiai Dahlan. Nah, gitu. Lalu masuk Muhammadiyah. Bahkan konflik antara Soekarno dengan Buya Hamka sebenarnya kan sama-sama tokoh Muhammadiyah. Itu juga sebenarnya di luar persoalan konflik mereka. Ada dua permintaan Soekarno tentang kalau saya meninggal. Soekarno satu, bungkus atau apa istilahnya, selimuti keranda mayat saya dengan bendera Muhammadiyah. Dan yang kedua adalah nanti yang menjadi imam sholat jenazah saya adalah Buya Hamka. Itu yang mengajarkan kepada kita tidak hanya soal Muhammadiyahnya Soekarno, tapi juga orang-orang terdahulu itu mengajarkan kepada kita begini loh kalau punya konflik itu. Gitu loh. Konflik itu pada level pemikiran, tapi dalam sikap tidak. Gitu loh. Kurang sengit apa Soekarno dengan Buya Hamka? Tapi dia punya pesan bahwa nanti kalau saya meninggal, Soekarno Buya Hamka yang menjadi imam sholat jenazah. Sebenarnya itu contoh ya Soekarno. Ketika dia dibuang ke Bengkulu ternyata nyantol anak ketua PWM begitu. Buya Hasanuddin itu kan ketua PWM Bengkulu zaman itu. Jadi Muhammad itu sudah jelas itu. Sudah jelas nasihatul Aisyah. Bahkan menurut waktu dulu ini saya sempat mampir di Jakarta itu kan, jadi kalau ada acara apa-apa Muhammadiyah itu kan pasti presiden mintanya ke kami. Ya termasuk ketika itu ada acara apa, kami rembukan mencari fakta dan data bahwa ketika jahit bendera merah putih itu, bendera pusaka, Bu Fatmawati nyanyi Kidung Nasihat. Itu menurut cerita-cerita orang, tentu tidak Bu Mega yang cerita. Jadi jelas kalau Bu Fatmawati itu Muhammadiyah jelas. Nah, kok nggak netes anaknya, itu soal lain. Itu soal lain, tapi bahwa Bu Fatmawati itu anaknya Buya Hasanuddin. Buya Hasanuddin itu nanti berteman dengan orang Cina Muslim Muhammadiyah namanya Abdul Karim Oe gitu. Ya, dan banyak lagi. Itu semua pendukung Soekarno. Nah, Soekarno menjadi Muhammadiyah itu berlapis-lapis gitu loh. Dari Cokro itu kenal Kiai Dahlan, kemudian dalam masa pertumbuhannya sebagai aktivis dikejar-kejar Belanda, diasingkan, ketemu dengan Buya Hasanuddin, bahkan anaknya dinikahi gitu, ngajar di sekolah Muhammadiyah. Lalu ketika sudah menjadi presiden ketemu dengan Buya Hamka. Dan jangan lupa gelar Doktor Honoris Causa Soekarno itu salah satunya didapat dari Universitas Muhammadiyah Jakarta dalam bidang falsafah dan teologi Islam. Nah, artinya apa? Itu loh. Input orang mau masuk Muhammadiyah itu tidak satu, pintunya tidak satu. Nah, kalau inputnya tidak satu, prosesnya juga nggak satu, gitu loh. Ada yang lewat untung, kayak misalnya IMM, 2MM. Itu kalau ditanya berapa persen yang dari keluarga Muhammadiyah, mungkin 30. Selebihnya ya karena ada kesadaran diri. Kesadaran dirinya itu saya kuliah di Universitas Muhammadiyah ya berarti mahasiswa Muhammadiyah gitu.
kesadarannya umum. Ada yang karena kok banyak bendera merah ikut, nah itu untung. Atau karena amal usaha. Nah ini amal usaha atau usaha amal? Usaha. Amal atau usaha. Kalau rumah sakit, sekolah, universitas mau menggunakan sebagian asetnya untuk perkaderan berarti kita sebut amal usaha. Tapi kalau duitnya netes berarti usaha amal. Menurut saya begitu ya. Usaha amal. Atau pendidikan ya, pendidikan. Prof Muhajir sering banget cerita. Aku ini diprotes PDM Mas Jawa Timur. Kenapa? Wah. Karena mahasiswa UMM nggak pakai jilbab. Iya. Ubaroya pasti banyak mahasiswanya yang nggak berjilbab. Iya. Kata Pak Muhajir, mereka saya nggak jawab, tapi tak kasih mahasiswa KKN 30. Baru 3 hari Ustaz, Pak Muhajir, mahasiswa sampai ini gini. Intinya sambat. Ditinggali mahasiswa 30 itu sambat. Kenapa? Apa yang disambatkan? Kata Pak Muhajir. 1, baik sholat ora sholat. Bengi-bengi gitaran. Rokokan yang dinding. Gitu. Akhirnya setelah selesai itu sama Pak Muhajir nggak dibiarkan aja. Begitu KKN selesai ada yang datang ke UMM protes hal itu tadi ditambah 1 tentang jilbab tadi itu. Kata Pak Muhajir, gimana rasanya nangani 30 mahasiswa KKN? Mumet aku Pak. Sampai lagi 30, aku 30.000 gue. Itu kata Pak Muhajir. Jadi kalau mahasiswa UMM itu hanya 500, bukan hanya cewek yang kita suruh berjilbab. Yang mana banyak tak jilbabi. Nah ini maknanya ada proses itu loh. Sehingga tidak berjilbab itu bagi sebagian orang yang tidak tahu itu dianggap UMM ini enggak Islami. Padahal dulu mau apa dengan berjilbab. Kita kan tahu bagaimana di Papua, bagaimana di NTT. Teman yang di Papua cerita mahasiswa Kristen di Papua yang oleh Prof Muti disebut Krismuha gitu ya. Kristen Muhammadiyah. Karena ini Universitas Muhammadiyah isinya 70% mahasiswa Kristen. Katanya ada yang bertanya, mahasiswa itu tanya, Bapak, bolehkah kami nyanyi Sang Surya? Ya boleh. Tapi begitu al-Islam agamaku bagaimana Bapak? Ya diam sebentar. Jadi ada proses. Sehingga pada Ramadan diwajibkan berjilbab mahasiswi ya. Sebenarnya proses ya, proses. Karena siapa tahu dia sebenarnya sudah punya jilbaban. Tapi moro-moro jilbaban kan sungkan karo kata-kata desa bos. Moro-moro alim ini itu kondian. Sehingga kuat mentalnya kan down juga itu. Tapi karena awalnya kamu kok jilbaban ya diwajibkan pada bulan Ramadan. Setelah Ramadan kok dipakai terus, nah itu soal lain. Jadi ada proses itu loh, sehingga pendidikan atau lewat aktivitas lain, MDMC, Muhammadiyah Disaster Management Center. Meskipun saya pernah guyon dengan nama itu, Lazismu. Karena begini ceritanya, ini guyon ya, itu tidak serius. Ya tinggi serius juga kena. Jadi saya ada orang ini, sambat, Mas, aku ini anakku nggak bisa bayar sekolah, gini. Tidak ada yang saya pikirkan kecuali lazismu. Gitu. Nah, saya ngomong dengan lazismu di sebuah tempat. Itu di mana Mas? Wilayahnya? Anggaplah itu Malang, kota Kabupaten Malang dan Batu misalnya. Saya bilang dia wilayahnya Kabupaten Malang. Wah nggak bisa Mas. Loh, kenapa? Kan kami di Batu, dia di Kabupaten Malang. Terus saya jawab gini, panjangnya jenenge itu lazismu kok. Lazismu, kami kita semua. Tapi saya menjadi gembira betul. Satu ketika acara di Solo di Muhammadiyah Surakarta, Lazismu Sragen cerita bahwa dia nolong itu gak ngurus, merem pokoknya gitu. Nolong orang itu merem sudah. Gak mikir teritorial, gak mikir ideologi, pokok menungso gitu. Itu wah ya ini berarti lazis kita, bukan lazismu. Nah ini guyon. Ternyata satu ketika Pak Umar Puji Ali ketemu saya di sebuah tempat. Saya tanya,
ngobrol aja lah, mengalir. Saya ini resah satu hal mas, apa? Sektorialnya Muhammadiyah itu saya kurang suka. Maksudnya gimana? Lazismu tadi itu. Nah, tapi itu lama-lama menjadi selesai, sudah selesai. Artinya kadang-kadang orang masuk Muhammadiyah lewat pintu itu, betul loh. Muhammadiyah Disaster Management Center, lazismu, apapun lah, tidak sadar bahwa itu punya Muhammadiyah. Nah, sehingga prosesnya memang di situ tertulis 4, tapi saya yakin tidak 4. Banyak, mungkin juga perkawinan. Nah, itu perkawinan antara yang Muhammadiyah dan tidak Muhammadiyah. Lalu hasilnya, nah tadi saya sudah mengutip Prof. Amin Abdullah, hasilnya itu memang nggak sama. Muhammadiyah ini memang satu organisasi ya, tapi ada orang Jepang namanya Mitsuo Nakamura, sejak muda itu sudah meneliti tentang Muhammadiyah, dan dia mengatakan Muhammadiyah itu cirinya adalah wujud, wajahnya banyak. Nah ini buktinya, ada Muhammadiyah yang karakternya Ahmad Dahlan. Ahmad Dahlan itu luas gitu. Tapi dia punya prinsip ini harus dimurnikan, tapi dia luas. Tidak anti dengan hal-hal yang berbau bid'ah, TBC, tapi tidak keras terhadap mereka. Nah, bagaimana hidup di tengah Keraton Yogyakarta? Kalau orang mengatakan kan Keraton Yogyakarta itu semuanya serba sinkretik. Sinkretik itu artinya Jawa dan Islam ini dicampur-campur. Nama misalnya Panembahan Senopati ing Alogo, Sayyidin Panotogamo, Sayyidin Khalifatullah Panotogamo. Itu kan coba dilihat dari nama saja itu Jawa, Arab. Itu tidak hanya soal kosakata tapi fungsi. Senopati kan Jawa, tapi Khalifatullah Arab. Nah gitu. Jadi itu sinkretik. Lalu ada yang al-ikhlas. Kalau Prof. Munir Mukhan menggambarkan al-ikhlas itu pokoknya kullu bid'atin dolalah, kullu dolalah finnar. Itu favoritnya itu. Tapi bahwa tidak dilihat bid'ah itu ada bentuknya yang beda-beda. Saya pernah ketemu sebuah kitab judulnya Laisa kulla jadidin bid'atun. Tidak semua yang baru itu bid'ah. Nah, saya kira Muhammadiyah sudah lebih canggih dalam hal itu ketimbang katakanlah kelompok salafi yang lain. Kenapa saya sebut kelompok salafi yang lain? Karena Muhammadiyah itu juga salafi, tapi tidak di sini tempatnya. Nanti nggak selesai. Kita bicara pengkaderan. Kemudian MUNU Muhammadiyah NU. Saya cerita ya. Ya teman-teman begini. 3 minggu yang lalu kira-kira 3 minggu yang lalu saya tidak ceramah akan pagi di Jombang. Judulnya strategi penguatan kader Muhammadiyah. Suratnya itu tak ngiling itu surat. Iki pengajiannya masjid apa koyo ngene kan itu. Kalau kayak gini kan kita bisa ngomong keras mendalam gitu loh. Iki lek masjid ngomong kader Muhammadiyah kok yo nggone gitu. Akhirnya saya datang, ternyata di masjid. Temanya tak putar balik, jadi peringatan Maulid Nabi misalnya. Begitu turun dari podium makan pagi bersama pengurus Muhammadiyah di situ, yang muda bilang ke saya, Mas, saya itu khawatir betul. Khawatir apa? Saya itu khawatir betul Mas Boy itu ngomong persis seperti yang di surat. Buyar jamaah kita Mas gitu. Karena kan kalau pengkaderan kan berarti doktrin keras toh. Saya bilang itu juga yang saya khawatirkan. Ini jamaahnya apa? Kalau masjid masa ngomong Muhammadiyah apa adanya kan tidak mungkin dakwah seperti itu. Tapi yang tua bilang, saya kurang setuju dengan yang sampai ngomongkan tadi itu. Mestinya meskipun di masjid ya ngomong Muhammadiyah. Kalah. Jadi yang muda dan tua ini perang sendiri. Saya bilang, Pak, saya nengahi, tapi kalau itu forum tertutup saya akan ngomong seperti yang saya akan minta. Terus dia cerita yang tua ini, aku ini kesel Mas mungkin. Isu pengajian Aisyah, sore pengajian muslimah. Saya bilang kan itu proses, itu namanya orang milih. Nah itu berarti kan bunuh itu loh. Hasilnya begitu. Lalu Munas, Muhammadiyah nasionalis, Soekarno. Oke, saya kira Soekarno. Kalau ada di antara kita yang belum tahu hubungan Muhammadiyah dengan Soekarno secara pasti,
fakta dan datanya saya kira sangat kuat. Persoalan keturunannya soal lain. Tapi Soekarno-nya itu saya kira paling tidak 3 lapis tadi itu. Cokro ketemu Kiai Dahlan, ketemu Buya Hasanuddin, nikah sama anaknya, ngajar di sekolah Muhammadiyah di Bengkulu, lalu ketemu Buya Hamka di akhir hayat. Saya kira itu sudah bukti. Munas, Muhammadiyah nasionalis. Apalagi kalau dicampur dengan Nasakom itu sudah diomong. Jadi mungkin karena Soekarno ini orangnya nyentrik ya, ya seniman, ya arsitek. Jadi dalam beride itu juga di luar kebiasaan itu loh, kebiasaan. Orang teknik tapi berpikirnya kayak begini tuh sebenarnya ya multi talenta seperti itu. Oke, jadi itulah proses ya. Kemudian lalu siapakah kader Muhammadiyah? Siapakah kader Muhammadiyah? Ini juga jadi pertanyaan. Apakah kader Muhammadiyah itu adalah anak dari keluarga Muhammadiyah? Belum tentu. Saya pernah guyon begini sama teman-teman tentang tokoh Muhammadiyah dan pengkaderan anak-anaknya. Saya bilang begini, Pak Din itu tokoh Muhammadiyah, tidak satupun anaknya yang berjilbab. Masa iya laki-laki semua? Pak serius Pak. Laki-laki semua itu berjilbab. Jadi apakah anak dari keluarga Muhammadiyah itu otomatis jadi kader Muhammadiyah? Pikir dewi-dewi kan gitu. Artinya kita tahu situasinya. Apakah lulusan sekolah Muhammadiyah? Bisa jadi. Yang pertama juga bisa ya, bisa enggak. Lulusan sekolah Muhammadiyah juga bisa ya, bisa enggak. Tapi ya banyak yang lalu mengingat begitu sudah. Kalau masih di sini itu rakyat toh memang. Alumni UMM misalnya itu alumni UMM yang tidak IMM itu enggak kelihatan. Tapi begitu sudah jadi apa di tempat yang jauh sana itu mencungul Muhammadiyahnya itu. Jadi ada bekasnya juga. Makanya kalau saya ngajar, kalau di UMM itu kan AIK itu ada 4. Yang khusus ke Muhammadiyah itu AIK 3. Ada yang pernah nanya, Pak, saya ini kebetulan itu kok di sini diajari ke Muhammadiyahan? Apakah itu maksudnya supaya kami jadi Muhammadiyah? Saya jawab, kok kani mau ya dadi aku Muhammadiyah itu. Ya saya karepku saya bilang gitu. Cuma ini kan kampusnya Muhammadiyah. Masa kamu nggak mau tahu siapa yang punya kampus ini? Soal setelah kuliah itu kok kamu tertarik dengan Muhammadiyah itu soal lain kan gitu. Tapi nggak ada tujuan ke situ maksud saya. Ini kan perlu seni ya. Coba tiba-tiba kita bilang, iya pokoknya kalau dari sini kamu jadi Muhammadiyah. Iya. Alumni perguruan tinggi Muhammadiyah bisa jadi. Ya. Kalau tidak masuk secara organisasi, pola pikir lah. Oke. Kemudian apalagi? Aktivis organisasi otonom Muhammadiyah. Ya. Itu. Kemudian karyawan amal usaha Muhammadiyah. Berapa persen kira-kira? Aku sing guyu. Bubaro yang guyu yo nopo. Tertawanya Bubaro yang ini penuh makna. Berapa persen gitu ya? Saya kira ini problem di mana-mana. Saya pernah dipesan oleh seseorang di seorang Muhammadiyah, Mas nulis tuh keras. Nulis tuh keras karena gejalanya adalah banyak orang bekerja di Muhammadiyah, begitu Muhammadiyah punya fatwa, dia ikut fatwa orang lain. Ini Pak Haidar pesan supaya sampai nulis rodok keras tentang Muhammadiyah, tentang jati diri dan orang-orang yang bekerja di Muhammadiyah. Saya nulis rodok keras, lagi pesan keras itu. Habis itu ada yang WA saya. Betulkah ini Pradana Bu yang selama ini saya kenal? Betul. Kenapa? Kok tiba-tiba Anda jadi keras begini kenapa? Ya saya nggak bilang ini pesanan itu. Tapi maksud saya itu berangkat dari realitas. Apakah karyawan amal usaha Muhammadiyah juga menghayati ke Muhammadiyah? Iya dan tidak. Iya dan tidak. Akeh yo kok enggak? Akeh enggak. Karena profesional itu. Lalu jamaah Masjid Muhammadiyah. Nah, ini ada guyonan juga. Saya sering guyon. Kalau ada orang abangan masuk masjid, apa yang hilang? Sandal. Kenapa? Salah menafsirkan perkataan khotib.
ambil yang baik-baik, tinggalkan yang jelek-jelek. Sadar jelek ditinggal, pulang bawa yang baik. Nggak dosa ujian memakan khutbah itu.